Setan lebih sulit untuk menggoda orang yang sholat berjamaah, bagaikan serigala yang takut akan segerombolan kambing gitu. Serigala berani sama kambing, cuman kalau lagi gerombol mah takut gitu. Kayak preman dah. Preman kalau lagi ngegoda perempuan beraninya kalau lagi sendiri apa dia gerombolan? Sendiri. Kalau lagi gerombolan mah perempuan ya takut preman. Tapi kalau lagi sendiri, nah berani digodain kayak gitu. Sama setan juga berani ngegoda orang yang lagi sholat sendiri. Nah ini salah satu fadilah sholat berjamaah. Sulit diganggu sama setan. Ya walaupun diganggu juga gitu ya. Walaupun diganggu juga nggak bakal maksimal gitu. Ngeganggunya ya sulit ketolong gitu, ketolong sama jamaah, sama orang-orang di dekatnya. Asqalu sholati, aduh paling ngeberatin, paling beratnya sholat ala munafikina ke orang munafik itu sholatun isya wal fajri, itu sholat isya dan sholat subuh. Walau yu'alimuna, seandainya saja orang-orang munafik itu tahu ma fihi ma, apa yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, keutamaan ya. Ma di sini tuh maksudnya pahala. Walau yu'alimuna, seandainya mereka tahu, orang munafik tahu ma fihi ma, pahala yang tersembunyi di dalam salat isya dan salat subuh, la'atuhuma, pasti dah mereka bakal sholat isya dan sholat subuh berjamaah, walau hubuan, walaupun sambil merangkak nyamperin ke masjid, saking udah tahu keutamaan pahala sholat isya dan sholat subuh. Wah pasti bakalan bela-belain sambil merangkak juga, walau hubuan, walaupun sambil merangkak. Bahkan Nabi punya keinginan Nabi gini, tekad Nabi, walaqad hamamtu an amiro bisolati, walaqad hamamtu, dan sesungguhnya saya benar-benar punya tekad, punya keinginan tuh, an amiro bisolati, bahwa saya akan merintah sholat, fatukomu, kemudian saya perintahkan qomat ya, azan lah, fatukomu, kemudian saya perintahkan azan, summa amiro rojulan, kemudian saya perintahkan seseorang, fayusolli bin nasi, untuk menjadi imam untuk orang-orang, suman toliku, kemudian saya akan pergi, ma'i birijalin ma'hum hazmun, kemudian saya akan pergi bersama laki-laki yang mana sambil membawa seikat kayu, hazmun min hatobin, dari kayu bakar. Jadi Nabi punya keinginan, ini bener-bener tekad kuat banget, karena di sini disampaikan dengan kalimat la itu keyakinan ya. Apalagi la ini ditambahin dengan kod itu kesungguh-sungguhan banget. Itu janji yang pasti banget ya. Nah sama di sini juga punya keinginan banget ya, keinginan yang kuat. Ketika saya perintahkan sholat, terus saya suruh azan, kemudian saya suruh seseorang untuk menjadi imam bin nasi untuk orang-orang. Nah, udah diperintah berjamaah, azan udah dilakuin, sedang berlangsung jamaah, suman toliku, kemudian saya akan pergi membawa seikat kayu bakar. Buat apa? Ila kaumin, untuk suatu kaum la yashhaduna as-sholat, yang tidak mengikuti sholat. Fa'ahrukut, kemudian akan saya bakar alaihim buyutahum, rumah-rumah mereka, binari, dengan api tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina syafiina wa qurratu a'yun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan hadzal mu'allif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat yang fardu kifayah ya. Nah, masih tentang jamaah ya, sholat berjamaah, bahwa kemarin sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, dan ini pendapat yang mu'tamad, yang kuat, bahwa jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah kewajiban ya, kewajiban fardu, kewajiban, tapi kewajibannya bukan individu, bukan fardu ain, tapi kifayah, fardu kifayah, kewajiban kolektif ya, kewajiban bersama, yang mana jika di satu kampung sudah didirikan jamaah dan sebagian masyarakat sudah ada yang melaksanakan jamaah, berarti orang-orang yang lain yang tidak melaksanakan jamaah tidak dibebani dosa. Nah, itu fardu kifayah. Namanya juga kan fardu, wajib. Namanya wajib apa? Jika dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa. Nah, yang difokuskan di sini ditinggalkannya. Paham ya? Nah, kalau jamaah ditinggalkan, semuanya jadi dapat dosa. Tapi jika ada sebagian aja yang sudah melaksanakan jamaah di satu wilayah, maka yang lain pun tidak mendapat dosa dikarenakan tidak mengerja. Nah, itu dia. Wajib kifayah namanya, fardu kifayah ya. Nah, sekarang kita terjemah luarnya. Syarah dari fardu kifayah ya. Jamaah itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah fir raqatil ula, pada rakaat pertama, fakot saja, pada rakaat pertama saja. La fi jami sholati, bukan dalam seluruh sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dauhan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin au baduin la tuqamu fihim al jamaah. Ma min salasatin, tidak ada 3 orang, tidaklah 3 orang fi qaryatin, yang ada di suatu desa, au baduin atau pedalaman. Jadi badu itu ya yang ada misalkan tempat tinggalnya itu di tenda gitu ya. Jadi di tanah, lapang, terus nggak ada tempat tinggalnya di tenda misal. Wa la tuqamu fihimul jama'atu, yang mana di dalamnya tidak didirikan jamaah. Tidak ada 3 orang di suatu desa atau pedalaman yang di dalamnya tidak didirikan jamaah, illa istahwaza alaihimus syaitanu, kecuali di kampung itu akan diliputi oleh syaitan.
Fa'alaika bil jama'ati, maka hendaklah kalian berjamaah. Kenapa? Fa'inama ya'kulu dzi'bu minal ghanam. Fa'inama ya'kulu dzi'bu, karena sesungguhnya serigala akan memakan, akan memangsa minal ghanami al-qasiyati. Sesungguhnya serigala itu akan memangsa minal ghanam, kambing yang menyendiri. Minal ghanami al-qasiyati, kambing yang menyendiri. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, jadi hadis tentang jamaah ini ya. Jadi katanya tidak ada 3 orang di suatu desa. Ada desa nih, kampung. Di dalamnya 3 orang nih, 3 orang aja. Yang mana nih di suatu desa yang 3 orang doang itu nggak didirikan, nggak ada jamaah di situ. Maka setan akan mengumpuli, akan meliputi desa itu. Akan dikumpuli sama setan. Gitu. Kenapa? Fa'inama ya'kulu dzi'bu minal ghanam al-qasiyah. Karena serigala akan memangsa kambing yang menyendiri. Coba kita lihat, misal ini ini ya, analogi ya. Coba misal domba, kambing ya, lagi di suatu padang rumput, segerombolan kambing. Serigala, seserem-seremnya serigala, ya, seganas-ganasnya dia berani gak nyerbu segerombolan kambing? Nggak berani. Segerombolan nggak berani serigala, sesangar-sangarnya serigala ya, seberaninya serigala sama kambing nggak berani. Kalau lagi segerombol nggak berani. Tapi serigala bakal mangsa, bakal berani kalau ada kambing yang ketinggalan. Makanya serigala ngeliatin, mantau siapa nih yang mencelak satu, ketinggalan satu, bakal diterkam langsung. Maksudnya apa? Maksudnya setan lebih mudah menggoda orang yang sholat sendiri. Coba, ini real banget, bener banget gitu, terbukti. Ya, kalau kita sholat sendiri, aduh, ya masalah niat, ya masalah takbir, repot. Ya lagi baca Fatihah, pikiran kemana-mana. Coba kalau lagi berjamaah ya kan, kita lagi nggak bagus juga ya kan, tapi karena dibarengi sama berjamaah, jadi keikut khusyuk gitu, kebawa euforia berjamaah tuh. Nah itu, setan lebih sulit untuk menggoda orang yang sholat berjamaah, bagaikan serigala yang takut akan segerombolan kambing gitu. Serigala berani ya sama kambing, cuman kalau lagi gerombol mah takut gitu. Kayak preman dah. Preman kalau lagi ngegoda perempuan beraninya kalau lagi sendiri apa dia gerombolan? Sendiri. Kalau lagi gerombolan mah perempuan ya takut preman. Tapi kalau lagi sendiri, nah berani digodain kayak gitu. Sama setan juga berani ngegoda orang yang lagi sholat sendiri. Nah ini salah satu fadilah sholat berjamaah. Sulit diganggu sama setan. Ya walaupun diganggu juga gitu ya. Walaupun diganggu juga nggak bakal maksimal gitu. Ngeganggunya ya, sulit ketolong sama jamaah, sama orang-orang di dekatnya gitu. Nah itu fayukhadhu. Nah ada dalil ini nih yang menentukan bahwa jamaah itu wajib, ada yang menentukan jamaah itu sunnah. Nah, kita lihat fayukhadhu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari perkataan Rasulullah SAW tadi, fihim. Coba, tadi ada bahasa fihim, bener gak? Ma min salasatin fi qaryatin au baduin la tuqamu fihim. Nah, dilihat dari perkataan Nabi fihim tadi, kesimpulannya gini, innal jama'ata fardu kifayatin, bahwa jamaah itu fardu kifayah. Nah, kita lihat nih. Nah, berarti di sini Syekh Nawawi Al-Bantani ini yang lagi bicara ini, syarahnya berarti siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kemarin Tebas bilang bahwa pencipta syarah Sulam Taufik itu siapa? Syarah Nawawi Al-Bantani. Ulama Nusantara. Ulama Nusantara nih, Syekh Nawawi Al-Bantani.
Nah, kalau matannya ini tuh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, Syekh Ba'alawi. Matannya yang di pinggir Syekh Ba'alawi, matan isi kitab Sulamut Taufiknya. Nah, disyarahin sama Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara nih, ulama kita. Nah, ulama Indonesia. Syekh berarti syarahnya namanya apa? Mirqatu Su'udi Tasdik yang lagi kita baca ini. Namanya apa? Mirqatu Su'udi Tasdik. Nah, berarti syarah yang lagi disyarahin sama Syekh Nawawi Al-Bantani namanya Mirqatu Su'udi Tasdik. Nah, ini berarti yang lagi berkata siapa nih? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kata beliau gini, dari hadis itu bisa disimpulkan dari kata fihim bahwa innal jama'ata fardu kifayatin, sesungguhnya jamaah itu fardu kifayah. Nah, berarti Syekh Nawawi Al-Bantani lagi membuat transparan gimana sih ulama mengambil keputusan bahwa jamaah itu fardu kifayah, enggak sunnah, enggak wajib. Nah, dikasih tahu caranya begini. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, coba lihat kata fihim gitu. Coba. Tadi kan ada kata fihim kan di hadis. Nah, mamin salah satin. Enggak ada 3 orang di suatu kampung yang mana wala tuqamu fihim, di dalamnya tidak ada jamaah. Ya. Di antara mereka tidak ada jamaah fihim, ya. Di antara mereka tidak didirikan jamaah. Nah, fihim itu baliknya ke 3 orang. Nah, ya, fihim, ya. Jadi di hadis ini kata Syekh Al-Bantani enggak fokus ke 3 orang ini, tapi yang penting di antara 3 ini. Yang penting di antara 3 orang ini, di satu desa ini, yang penting didirikan jamaah. Makanya bahasanya fihim, yang membuat kesimpulan bahwa jamaah itu fardu bukan fardu a. Nah, kalau fardu ain berarti kalau fardu ain berarti istilahnya begini. Tidak ada 3 orang di suatu desa yang mana mereka tidak mendirikan jamaah. Tuh, itu beda bahasanya. Tidak mendirikan jamaah. Tidak mendirikan jamaah sama di antara mereka enggak ada jamaah, itu beda. 3 orang enggak berjamaah sama antara 3 orang enggak ada jamaah, itu beda, paham? Nah, ini dikasih tahu nih caranya. Ini ulama begini nih caranya. Nah, dilihat dari kata fihim. Nah, dikasih ditransparanin. Gimana ulama sampai berkesimpulan bahwa jamaah itu hukumnya fardu kifayah, enggak fardu ain, enggak wajib, enggak jadi syarat sah salat. Nah, dikasih tahu sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Dilihatlah dari kata fihim. Oh, dari kata fihim tersebut berarti salat jamaah itu fardu kifayah, karena bukan fokus 3 orang ini harus berjamaah, tapi di antara, yang penting di antara mereka ada berjamaah gitu, di kampung mereka gitu. Fihim, di antara mereka, di kampung mereka gitu. Tuh, idlam yakul sallallahu alaihi wasallam la yukimuna, lihat. Benar kan tadi? Idlam yakul, karena Nabi tidak berkata la yukimuna. Coba kita ganti. Mamin salasatin fi qaryatin au baduwin la yukimuna al jama'ata. 3 orang di suatu desa yang tidak mendirikan jamaah. Tuh, ya kan? Beda. Kalau bahasa la yukimuna berarti hukumnya berarti jadi wajib. Nah, sedangkan di hadis di sini enggak la yukimuna, tapi la tuqamu. Yang penting jamaah ada, paham nggak? Terserah mau 3 orang semuanya atau cukup 2 orang. Nah, paham? Nah, berarti hadis di situ menunjukkan bahwa jamaah itu nggak wajib per orang, nggak jadi syarat sah salat. Tapi yang penting di suatu desa ada salah satunya, ada jamaah. Mau seluruh masyarakat bagus atau 2 orang aja, gitu. Fihim. Nah, ini dari fihim ini. Nah, ulama lihat ke situ. Gitu, ya. Nah, tuh
Faqauluhu, maka perkataan Nabi fihim sodikun, ya bener aja. Bener, sodikun bener, jujur. Bi ayyukimuha, bahwa mereka mendirikan berjamaah jami'an semuanya. Wa ayyukimuha isnani minhum, atau yang mendirikan jamaahnya itu isnani, dua orang, minhum antara nah itu. Nah berarti fihim ini benar, fihim ini mau berjamaahnya itu semua jami'an atau isnani, hanya nah fihim ini berarti terserah gitu, seluruhnya, mau itu 3 orang tadi fihim itu atau 2 orang aja. Nah itu maksudnya faqauluhu. Maka perkataan Nabi fihim yaitu ya benar, mau itu 3 orang semuanya atau 2 orang saja gitu. Kenapa ulama kita Syekh Nawawi enggak berkesimpulan bahwa jamaah itu fardu ain? Kenapa enggak ke situ sih kesimpulannya? Kena gini, walau kanat fardu ainin lakola. Nah, walau kanat, nah kalau saja jamaah itu fardu ain, wajib, lakola. Nah, tentu Nabi berkata bukan la tuqomu tapi la yukimuna. Nah, di situ. Kata Syekh Nawawi, lah kalau jamaah fardu ain berarti di hadis bukan la tuqomu tapi la yukimuna gitu. Itu ya. Nah itu dikasih tahu tuh bagaimana proses ya dari hadis berjamaah ya, yang mana itu kan masih kesimpulan belum di hadis itu. Belum. Sedangkan fikih itu kan hukum. Fikih itu harus jelas, harus hukum, harus tiba 5 hukum ini. Mubah apa, sunnah apa, enggak boleh remeng. Fikih itu enggak remeng-remeng. Harus jelas. Makanya fikih itu menolak banget hukum bid'ah, karena bid'ah itu bukan hukum. Harus kejelasan, harus dalam lagi. Kalau di dalam hal itu baik, ya berarti bisa dikatakan mubah atau sunnah. Gitu, nggak ada, bid'ah itu bukan hukum akhir. Nah sama kayak gini di hadis ini belum tertera apa itu wajib atau sunnah. Makanya ulama merinci lagi. Nah dilihat dari kata fihim, berarti dikatakan jamaah ini tidak wajib, tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Gitu, tidak fardu kifayah. Nah dilihat dari satu sisi hadis lagi, coba kita lihat lagi. Amma qauluhu, adapun perkataan Nabi Muhammad SAW, asqalu sholati alal munafikina sholatul isya'i wal fajri walau yu'allimuna ma fihi ma la'atuhuma walau hubwan. Asqalu sholati, aduh paling ngeberatin, paling beratnya sholat alal munafikina ke orang munafik itu sholatul isya wal fajri, itu sholat isya dan sholat subuh. Walau yu'alimuna, seandainya saja orang-orang munafik itu tahu ma fihi ma, apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, keutamaan ya. Ma di sini tuh maksudnya pahala. Walau yu'alimuna, seandainya mereka tahu, orang munafik tahu ma fihi ma, pahala yang tersembunyi di dalam sholat isya dan sholat subuh, la'atuhuma, pasti dah mereka bakal sholat isya dan sholat subuh berjamaah walau hubwan, walaupun sambil merangkak nyamperin ke masjid, saking udah tahu keutamaan pahala sholat isya dan sholat subuh. Wah pasti bakalan bela-belain sambil merangkak juga, walau hubwan, walaupun sambil merangkak. Jadi dulu tuh ciri munafik tuh ya udah kagak berjamaah, itu ciri munafik. Berarti sekarang baru ciri munafik ya. Dulu ciri orang munafik ya udah nggak berjamaah gitu. Iya, munafik. Iya. Bahkan Nabi punya keinginan
Keinginan Nabi gini, tekad Nabi. Walaqad hamamtu an amiro bisolati. Walaqad hamamtu, dan sesungguhnya saya benar-benar punya tekad, punya keinginan. Tuh. An amiro bisolati, bahwa saya akan merintah sholat. Fatukomu, kemudian saya perintahkan qomat, ya, azan lah. Fatukomu, kemudian saya perintahkan azan. Summa amiro rojulan, kemudian saya perintahkan seseorang fayusolli bin nasi, untuk menjadi imam untuk orang-orang. Summan tolako intolako yantoliku, summan toliku, kemudian saya akan pergi ma'i birijalin ma'hum hazmun, kemudian saya akan pergi bersama laki-laki yang mana sambil membawa seikat kayu, hazmun min hatobin, dari kayu bakar. Tuh, ya kan? Jadi Nabi punya keinginan, ini bener-bener tekad kuat banget, karena di sini disampaikan dengan kalimat la. La itu keyakinan ya. Apalagi la ini ditambahin dengan kod. Kod itu kesungguh-sungguhan banget. Gitu. La, coba la in syakartum tuh. La azidanakum tuh, la in syakartum, la azidanakum, itu janji yang pasti banget ya. Nah, sama di sini juga punya keinginan banget. Ya, keinginan yang kuat ketika saya perintahkan sholat, terus saya suruh azan, kemudian saya suruh seseorang untuk menjadi imam bin nasi untuk orang-orang. Nah, udah diperintah berjamaah, azan udah dilakuin, sedang berlangsung jamaah, suman toliku, kemudian saya akan pergi membawa seikat kayu bakar. Buat apa? Ila kaumin, untuk suatu kaum la yashhaduna as-sholat, yang tidak mengikuti sholat. Ya, fa'ahrukut, kemudian akan saya bakar alaihim buyutahum, rumah-rumah mereka, binari, dengan api tadi. Nah, gimana hadis ini? Berarti menunjukkan bahwa sholat jamaah wajib dong. Kenapa? Karena hadis ini kan tadi keinginan Nabi ini kan akan membakar orang yang tidak sholat. Di dalam suatu majelis Nabi lagi berjamaah, ya kan, Nabi suruh sholat, ayo azan sholat jamaah. Lagi jamaah, Nabi punya keinginan buat membawa kayu bakar, terus membakar rumah-rumah orang yang ada di rumah, yang nggak sholat. Nah, gimana hadis ini nih, gitu? Gimana? Makanya hadis ini dicantumin di sini. Takutnya dijadiin dalil bahwa hadis ini jadi wajib. Padahal fala ya dulu ala anna fardu ainin. Tuh, lihat. Fala ya dulu. Hadis ini tidak menunjukkan ala anna bahwa jamaah itu fardu ain. Enggak, tetap hadis itu ya, hadis yang tadi ya, yang mana Nabi punya keinginan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat. Enggak tetap enggak menunjukkan bahwa hadis itu menunjukkan bahwa jamaah itu fardu ain, wajib, enggak. Kenapa? Li'anahu waridun fi qaumin munafikin. Karena sesungguhnya hadis yang tadi yang menunjukkan Nabi itu mau ngebakar rumah orang yang enggak berjamaah. Hadis yang tadi itu enggak menunjukkan bahwa jamaah fardu ain, enggak. Kenapa? Li'anahu waridun fi qaumin munafikin. Karena hadis yang tadi datang untuk mengecam kaum-kaum munafikin yakhtalifuna anil jamaah, yang menyelisihi dari berjamaah, nyeleweng gitu dari berjamaah. Nah, bahkan wala yusalluna aslan,
Bahkan mereka bukan hanya nggak berjamaah, Bas, tapi nggak sholat aslan sama sekali. Ever gitu aslan mah. Sama sekali nggak berjamaah. Sama sekali nggak Nah, makanya Syekh Nawawi Al-Bantani yang ngarang nih Syarah Sulam nyantumin di sini hadis ini. Nah, diterangin lagi bahwa hadis ini sama sekali nggak menunjukkan bahwa jamaah itu wajib jadi syarat sah sholat. Enggak. Kenapa? Karena hadis ini kondisinya, situasinya untuk mengecam kaum munafik. Ya. Jadi Nabi itu kata tafsiran Syekh Nawawi dalam hadis itu tuh kondisinya Nabi Rasul ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat, bukan nggak berjamaah, tapi sama sekali nggak sholat. Jadi faktornya bukan karena nggak berjamaah, ternyata ada faktor lebih yang membuat, yang men-trigger Nabi mau membakar rumah. Tapi apa? Karena orang-orang munafik tidak sholat. Ada faktor lebih. Bukan hanya tidak berjamaah, tapi apa? Nggak sholat. Itu yang mana keinginan Nabi untuk membakar. Gitu. Makanya ya hadis itu bukan menunjukkan fardu ain. Gitu. Berarti ulama yang berkesimpulan jamaah itu wajib berarti melihat hadis ini. Kalau nggak lihat pas ada munafiknya. Iya. Udah ngelihat, ya udah pokoknya ini aja. Gitu. Itu ya sampai segitunya. Iya. Masya Allah. Nah dikasih nih transparannya sama Syekh Nawawi. Begitu cara berkesimpulan ulama-ulama yang berkesimpulan bahwa jamaah itu fardu kifayah. Enggak sampai jadi syarat sah sholat. Enggak sampai kayak wudhu gitu. Sholat kalau enggak jamaah enggak sah. Enggak sampai gitu, enggak gitu. Fardu kifayah. Nah ini kayak gini cara melihat suatu hadis gitu. Nah itu Syekh Nawawi ini jadi ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang membuat syarah yang tengah yang tadi kita baca, syarah Sulamun Taufik, Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak itu ulama Nusantara ya, ulama Nusantara nih Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia. Banyak karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di luar Arab. Oh iya. Beliau kan di sana di Mekah, pangkatnya juga udah ulama Hijaz ya di sana di Mekah. Fatwa malah udah jadi ulama fatwa di Banten, orang Banten, Serang, Kabupaten Banten, Serang ya kan. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini apa? Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi bin Umar. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Gitu. Nah, banyak karya-karyanya, bukan hanya ini. Banyak kita juga pelajari. Ini yang malam tadi Ustadz Nurzain Nasrul Ibad ya. Nah, itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nusantara, ulama kita. Orang Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Apalagi Bahjatul Wasail yang di Al-Hidayah itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak banget. Banyak. Ada 100 lebih. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani 100 lebih. Umur berapa? Wafatnya umur 84-85 gitu. Nah, kalau Imam An-Nawawi, nah ini beda, awas. Ada Syekh Nawawi, ada Imam An-Nawawi, ada alif lamnya. An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga ulama mazhab Syafi'iyah juga. Nah, karyanya juga banyak. Salah satunya kalau hadis itu Arba'in
Arba'in An-Nawawi hadis 40 Arba'in hadis 40. Nah itu karangan Imam An-Nawawi dan banyak lagi. Nah kalau itu mah wafatnya umur 45, karangannya udah puluhan. Wafatnya 45, masih muda ya. Jadi umur 25 beres pesantren ibaratnya. 25 udah bikin kitab. 25. Beres pesantren langsung ngarang kitab Minhajul Rodatul Thalibin kalau nggak salah. Banyak karangan. Nah wafatnya umur 45. Nah kalau Imam An-Nawawi ini, yang lahirnya di Nawawi, sesuai namanya Nawa, kotanya di Damaskus, Nawa. Nah ini beneran Nawawi, karena kalau yang ini Syekh Nawawi, tapi bukan asal di Nawa, bukan. Nah kalau Imam An-Nawawi asalnya memang di Nawa, sono Damaskus. Ya, wafatnya 45, masih muda. Nah Imam An-Nawawi itu karyanya juga banyak. Salah satunya itu hadis Arba'in yang kita mungkin tahu. Banten Lahirnya ya memang asalnya di situ di Banten, tapi pindah ke sono ke Mekah. Imam Masjidil Haram, guru. Orang-orang sono juga berguru juga ke beliau. Ya ini kan kitab-kitabnya. Salah satunya ini Syarah Sulamut Taufik yang di tengah yang tadi kita baca, berarti syarah Syekh Nawawi ya, Al-Bantani. Syekh. Bukunya buku internasional. Internasional. Ini ulama kita, keren. Ratusan kitab malah ini. Banyak. Tijan termasuk, tahu gak? Tijan ada banyak lagi. Nasional Ibad yang kita ini aja. Nasional Ibad, Bahjah. Banyak, apalagi banyak yang sering kita pelajari. Kalau hubungan suami istri, tentang hubungan suami istri Uqudul Jain. Ya itu Syekh Al-Bantani. Itu Syekh Nawawi. Nah ini termasuk ini. Terus Safinatun Najah. Jangan lupa. Oh iya, Pamungkas kita itu, kitab Pamungkas. Itu Safinah, syarahnya yang tengah ya. Kasyifah. Kan ada Safinah, ada Kasyifah. Iya, Kasyifah. Itu syarah Safinah ya yang disebut Kasyifah. Itu karangan Syekh Nawawi. Syekh Al-Bantani. Terus fikih ya, Kasyifah. Ada lagi Nihayatul Zain. Pernah dengar gak Nihayatul Zain? Nama orang ya, pernah dengar? Nah Nihayatul Zain itu ini syarah Fathul Mu'in. Ini Fathul Mu'in. Dalamnya. Ya, ini dalamnya ini Fathul Mu'in nih, fikih. Nah beliau mensyarahi kitab Fathul Mu'in. Nah jadi yang tadinya di dalam ini jadi di luar nanti. Nah dalamnya ini nanti namanya Nihayatul Zain, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara kita. Nah Fathul Mu'in kan syarahnya banyak yang nyarahin ras. Ada I'anatul Thalibin yang Tebas pernah bilang 4 jilid. Nah ada Nihayatul Zain. Jadi satu kitab bisa banyak syarah. Jadi dalam satu kitab misalkan Rasi mau syarahin juga Teta juga punya ilmu mumpuni. Saya juga Basila juga mumpuni. Saya juga banyak. Fathul Mu'in banyak. Ada I'anatul Thalibin, ada Nihayatul Zain. Nah Nihayatul Zain itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Keren. Ratusan kitab, 115 lebih kitab. Mantap. Belum tauhidnya. Keren. Mantap. Nah, itu ya. Itu jamaah. Nah, itu ya, begitu cara proses dari hadis sehingga berkesimpulan bahwa jamaah itu hukumnya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Enggak wajib per individu.